Dan pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberi arah tegas penanganan bencana alam. Negara diminta bergerak cepat tanpa menunggu birokrasi panjang. Fokus utama diarahkan pada kebutuhan nyata warga terdampak. Dan seluruh kekuatan negara dikerahkan secara terpadu dan pendekatan ini menempatkan keselamatan rakyat pada prioritas tertinggi. Presiden Prabowo menempatkan bencana alam sebagai perintah operasi. Artinya setiap unsur negara wajib bergerak segera. Tidak ada ruang menunggu instruksi berlapis. Pejabat lapangan diminta mengambil inisiatif. Kecepatan menjadi kunci menyelamatkan negara. Eselon pelaksana, saya dengar juga di TNI sudah berjalan cukup lama bahwa bencana itu perintah operasi. Jadi tidak usah tunggu terlalu banyak petunjuk di saat-saat pertama. Jadi bencana kejadian itu sudah perintah operasi. Tidak perlu tunggu radiogram, tidak perlu tunggu terlalu banyak berinisiatif. Dan ini saya lihat sudah dilaksanakan oleh semua lembaga. Saya terima kasih. Saya terima kasih sama saudara-saudara dari semua pihak. Juga saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Pendekatan ini berjalan seiring apresiasi negara kepada petugas lapangan, TNI, Polri, BNPB, Basarnas, serta tim SAR gabungan bekerja terpadu. BUMN strategis ikut turun langsung, Pertamina memastikan energi, PLN menjaga kelistrikan, Kementerian PUPR mempercepat pemulihan infrastruktur, relawan dan warga bergerak bahu-membahu. Dalam situasi darurat, Presiden meminta seluruh pihak menghentikan saling menyalahkan. Fokus diarahkan pada kerja nyata. Penyebaran informasi keliru dianggap mengganggu penanganan. Negara memilih bekerja tenang namun tegas. Lapangan menjadi ukuran utama. Pemerintah juga menepis anggaran negara tidak hadir. Puluhan ribu personel diterjunkan. Helikopter dan pesawat mengangkut logistik. Distribusi bahan bakar dilakukan melalui udara. Operasi menjangkau wilayah berketinggian ekstrim dengan cuaca berat. Seluruh langkah ini menunjukkan kapasitas negara kuat. Kekuatan ini ditopang kesiapan anggaran. Pemerintah menyiapkan dana APBN ratusan triliun rupiah. Dana ini dialokasikan bagi penanganan serta pemulihan bencana Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sumber anggaran berasal dari kebijakan efisiensi nasional. Langkah efisiensi memperkuat kemampuan fiskal. Kita lihat di sini kurang air bersih. Apa tindakannya? Di situ kurang BBM, masih terisolasi. Bagaimana tindakannya? Dan sebagainya itu. Saya melihat kita bekerja sebagai satu tim dan saya terima kasih. Dalam keadaan yang sulit, di awal-awal saya merasa saudara-saudara bertindak dengan benar, dengan cepat. Ini bukan saat untuk kita cari kesalahan, ini untuk kita bekerja keras. Kebijakan efisiensi ditegaskan sejalan amanat konstitusi. Prinsip efisiensi berkeadilan tercantum pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Penghematan mempersempit kebocoran, ruang korupsi dipersempit. Negara memiliki fleksibilitas fiskal saat krisis datang. Di lapangan TNI memainkan peran besar, sebanyak 36.477 personel diterjunkan. Personel terdiri atas TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, serta satuan kesehatan. Mereka tersebar pada wilayah terdampak. Tugas utama meliputi evakuasi, pelayanan kesehatan, serta pemulihan awal. Operasi diperkuat 4 batalion tambahan, 3 batalion Zeni fokus pembangunan jembatan Bailey, 1 batalion teritorial membantu pemulihan kawasan, pembersihan lumpur dan material kayu dilakukan serentak, hunian sementara mulai dipersiapkan. Dukungan alutsista menjadi tulang punggung operasi. TNI mengerahkan 82 unit alutsista, terdiri atas pesawat angkut, helikopter serta kapal perang. Jalur udara dan jalur laut memastikan logistik tiba, daerah terisolasi tetap terjangkau.
Pesawat A400 Hercules, CN-295 dan Kasa beroperasi intensif. Helikopter Caracal, Super Puma, Bell, M117, Panther, serta Dauphin mendukung evakuasi dan airdrop. Kapal perang menjaga distribusi bantuan melalui laut. Operasi berlangsung berkesinambungan. Untuk tahap lanjutan, pemerintah membentuk Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Hunian sementara dan hunian tetap segera dibangun dengan lahan negara yang dimanfaatkan secara optimal. Konsesi perkebunan dan kawasan hutan juga dapat digunakan bila diperlukan, tidak ada alasan menunda. Pemerintah menargetkan pembangunan 2.000 unit rumah, 1.000 unit alat berat telah dikirim, truk, eskavator, tangki air serta fasilitas sanitasi tersedia. 50 jembatan beli dikerjakan, 7 unit telah berfungsi. Dukungan dana operasional juga disalurkan dengan cepat. Pemerintah pusat mengirim bantuan langsung ke puluhan kabupaten dan kota terdampak. Dana provinsi ini turut dikucurkan dengan seluruh bantuan tiba segera pasca instruksi Presiden. Pemerintah Indonesia ini ternyata kuat. TNI kuat, Polri kuat, BNPB kuat, Basarnas kuat. Mampu kita kerahkan puluhan helikopter dalam waktu singkat. Belasan pesawat terbang. Ada tempat-tempat yang tiap hari BBM diantar dengan pesawat terbang. Dengan Hercules. Ini hanya bisa oleh negara yang kuat. Keseluruhan langkah ini menggambarkan satu arah kebijakan. Negara bergerak cepat, terkoordinasi dan berorientasi solusi. Penanganan darurat berjalan beriringan pemulihan jangka menengah. Pemerintah memastikan rakyat tidak sendirian menghadapi bencana.